Shalom sahabat-sahabat iman, rekan-rekan sekerja Tuhan. Renungan singkat sebentar, kita akan memperhatikan solusi atas kekhawatiran dampak krisis COVID-19. Mari kita masuk di dalam doa, Tuhan menguatkan, menghiburkan saudara. Anugerah kekuatan penghiburan, anugerah dan kuasa kebangkitan ada bersama kami. Terima kasih Yesus yang baik menjadi jaminan dan jawaban atas setiap musim kehidupan. Engkau ada di situasi dan kondisi yang tidak bersahabat ini dan mengeluarkan kami sebagai pemenang dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sahabat-sahabat iman yang dikasihi Tuhan, solusi atas kekhawatiran dampak krisis COVID-19. Sampai kapankah pandemi COVID-19 virus corona ini akan berakhir? Menjadi pertanyaan yang besar. Krisis sedang terjadi di mana-mana. Cengkram kekhawatiran sedang membayangi kehidupan masyarakat luas. Dan bagaimana solusinya? Mari kita lihat pandemi COVID-19. Kita sedang menghadapi dan mengalami dampak krisis dimensional pandemi COVID-19 ini yang sulit diprediksi waktunya. Dampak buruk bagi individu, komunitas, masyarakat, sosial, ekonomi, politik, lingkungan, keamanan. Sampai kepada depresi ekonomi, PHK semakin meluas, banyak orang kehilangan status, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan kehormatan dan harga diri. Banyak orang merasa hidup ini terapung-apung di lautan luas kekhawatiran. Terbayang kisah 100 tahun yang lalu waktu pandemi flu Spanyol tahun 1918 sampai 1920, 2 tahun masa flu Spanyol ini telah menginfeksi lebih dari 50 juta jiwa. Kisahnya pada bulan Mei 1918, Raja Spanyol Alfonso XIII terinfeksi virus flu Spanyol ini. 4 bulan berikutnya, 11 September 1918, Perdana Menteri Lloyd George terinfeksi virus Spanyol ini. Dan tidak terbayangkan hanya dalam kurun waktu 2 tahun, jumlah kematian pandemi virus Spanyol lebih 3 kali lipat daripada kematian jumlah tentara Perang Dunia yang pertama. Jumlah tentara Perang Dunia pertama yang tewaskan diprediksi seputar 9 juta, bergerak sampai arah 15 juta. Sedangkan flu Spanyol lebih dari itu. Di data Amerika Serikat pada flu Spanyol, korban yang meninggal 675.000. Di Perancis 400.000 yang meninggal. Brasil 300.000 yang meninggal, termasuk Presiden Brasil pada waktu itu, Koleos Alves. Inggris 250.000 yang meninggal. Indonesia diperkirakan pada waktu itu 1,5 juta yang meninggal. 1920-an itu. Dikarenakan itu bersamaan ada wabah-wabah yang lain menyertai di samping flu Spanyol. Ada wabah pers, ada cacar dan seterusnya. Pelajaran infeksi flu Spanyol inilah yang menjadi pelajaran untuk waspada. Waspada terhadap virus corona yang sedang kita alami saat ini. Sebenarnya virus corona ini menurut penelitian para ahli sudah ada sejak 1930-an, bukan hal yang baru. Menurut penelitian yang terakhir dan penemuan dari National Institute of Allergy and Infection Disease di Amerika Serikat, sudah berkembang 7 jenis virus corona, alfa, beta corona dan kode-kode kimianya itu saudara. Nah, menyikapi hal ini mari kita melihat apa ya krisis COVID-19 dan dampak krisis dimensional ini sampai sejauh mana. Saudara, bicara krisis COVID-19 yang bersifat kritis ini buruk bagi kehidupan.
berdampak juga buruk dimensional bagi diri sendiri, berdampak negatif bagi komunitas, masyarakat, kesehatan, ekonomi, sosial, politik, lingkungan, keamanan. Sungguh kita perlu anugerah Tuhan supaya krisis yang multidimensional ini tidak terjadi bersamaan dengan krisis yang lain. Manakala terjadi krisis alam, misalnya tsunami atau gunung berapi meletus, atau krisis teknologi, bencana-bencana teknologi termasuk human error di dalamnya, atau krisis organisasi, terorisme, dan premanisme dan seterusnya, maka chaos-lah. Banyak negara akan chaos. Melihat hal ini, menyimak hal ini, kekhawatiran hidup ada di mana-mana. Orang-orang Yunani berbicara mengenai orang khawatir, merimnau itu, orang yang pikiran dan emosinya penuh dengan keraguan. Mau kemana negara ini? Mau kemana masyarakat ini? Mau kemana ekonomi? Mau kemana masa depan keluarga kita dan pendidikan anak-anak kita ini? Jadi penuh keraguan, ketidakpastian, pesimis, tidak kepercayaan. Bahasa Anglo-Saxon lebih tajam menyoroti ini. Perlu dipahami, negara-negara Anglo-Saxon kan Britania Raya, Irlandia, Amerika Serikat, Australia, menggunakan istilah untuk orang-orang yang khawatir itu lebih tajam. Orang khawatir adalah orang yang melilit dirinya sendiri dan mencekik dirinya sendiri. Kalau kita melihat virus corona itu mencekik saluran pernafasan, sindrom pernafasan akut begitu, tapi virus kekhawatiran dalam tanda petik mencekik saluran pernafasan jiwa Anda. Karena itu kata-kata bijak Amsal bijak Raja Salomo berkata, kekhawatiran itu membungkukkan orang. Kekhawatiran itu melumpuhkan semangat hidup. Amsal 12 ayat 25. Membungkukkan orang, melumpuhkan semangat hidup, melumpuhkan tindakan proaktif, melumpuhkan tindakan-tindakan kita yang produktif, melumpuhkan dan merusak keharmonisan saraf otak. Kalau bahasa puisinya, membekukan darah lebih cepat dari usia lanjut, saudara. Karena itu mengingat betapa buruknya efek samping dari kekhawatiran hidup, virus kekhawatiran hidup ini, Alkitab telah mengingatkan kita beratus-ratus kali, beratus-ratus ayat mengenai kekhawatiran. Saat Yesus khotbah di bukit, Yesus berulang kali berkata, janganlah kamu khawatir soal makanan, pakaian, tempat tinggal, karena hidupmu lebih berarti, lebih berharga daripada itu semua. Matius pasal 6 ayat 25-34. Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat, kepada diakan, penatua di Filipi. Filipi adalah jemaat mula-mula di Eropa, di wilayah Makedonia. Rasul Paulus berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Di tengah tekanan yang berat pada waktu itu, kehidupan, di tengah lapar, ya, di tengah ekonomi yang berat, Rasul Paulus mengingatkan kepada diakan, penatua dan jemaat Filipi di Eropa, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Karena khawatir itu melilit, mencekik diri kita sendiri, membatasi iman, membatasi kreativitas Allah di dalam kita. Rasul Petrus mengajarkan juga kepada jemaat orang-orang pendatang di Asia Kecil dan sekitarnya, serahkanlah segala kekhawatiranmu pada Allah, sebab ialah pemelihara kehidupan. Kalau Allah menyerahkan hidupnya supaya kita dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk keturunan, kutuk ekonomi, kutuk sakit penyakit, masakan Tuhan tidak memelihara kita di kondisi COVID-19 ini? Ya, karena itu Rasul Petrus berkata, serahkan dirimu kepada Allah. Karena itu penting menyikapi krisis dengan bijaksana di kondisi seperti ini. Ada dua pilihan, menyikapi dengan kekhawatiran yang berdampak buruk, atau yang kedua, menyikapi dengan keteguhan iman sebagai ujian kehidupan dan berdampak kualitas hidup yang next level. Asik bukan? Pilihan ada di tangan kita. Coba kita lihat bagaimana kalau aku menyikapi krisis COVID-19 ini dengan kekhawatiran dan dampak buruknya.
Kekhawatiran tidak hilang dengan sendirinya, saudara. Ketika kita tinggal di rumah mewah, naik turun mobil mewah, pakaian tas sepatu bermerek, kekhawatiran lenyap. Kekhawatiran itu melekat. Ya. Virus kekhawatiran tetap melekat pada barang-barang mewah. Dia tidak bisa diusir dengan kemewahan materi. Dia ada di jiwa. Karena itu kalau itu tidak ditangani dengan serius di hidup kita, virus kekhawatiran lebih berbahaya daripada virus corona, bukan? Gangguan fisiknya atas tubuh kita, virus kekhawatiran akan merusak pencernaan, nyeri lambung kita, ya, mencret-mencret, gangguan tidur, jantung debar-debar, sesak napas, kepala pusing, hipertensi. Itu gangguan untuk fisik dari virus kekhawatiran. Virus kekhawatiran mengganggu di psikis kita, rasa bersalah, terintimidasi yang terus-menerus. Mempertanyakan Tuhan. Virus kekhawatiran itu mempertanyakan Tuhan terus-menerus. Apakah Engkau ada? Benarkah Engkau berkuasa? Ya, makin terintimidasi dengan rasa bersalah. Lalu virus kekhawatiran juga punya gangguan perilaku. Dia lari dari masalah, salahkan keadaan, cari sumber yang salah, ketuk pintu yang salah, malah muncul masalah baru, saudara, dan tidak menjawab masalah yang sebenarnya. Yang kedua, menyikapi krisis dengan keteguhan iman. Ini menjadi pilihan kita bersama, amin. Ini menjadi kekuatan kita bersama. Sikapi dengan keteguhan iman sebagai ujian kehidupan dan punya dampak kualitas hidup yang next level di kemudian hari. Tetap optimis, lihat yang terbaik masih Tuhan mau lakukan. Ya, bukan berarti berhenti segala-galanya dengan virus corona ini. Ini berskala waktu. Berkat promosi Allah pasti didahului dengan lembah-lembah ujian dan air mata. Kalau kita melihat Yusuf ada 13 tahun dengan air matanya dari penjara menuju istana Mesir, menjadi Perdana Menteri Mesir. Abraham 25 tahun dengan proses dan air matanya, anak perjanjian, lalu berkat Allah turun sampai kepada kita. Musa 40 tahun di padang belantara, Kaleb 45 tahun. Lembah-lembah ujian air mata ini menjadi persiapan untuk promosi Allah di kemudian hari. Setiap ujian, setiap jenis ujian apapun punya batasan waktu dan rencana Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja bukan? Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Karena itu penting, saudara yang dikasihi Tuhan, jaga dan pelihara pikiran Anda dalam anugerah dan kebenaran firman Anda dalam hati. Jaga itu. Mujizat keajaiban diawali dari pikiran Allah yang hidup di pikiran kita dan firman Allah yang hidup di hati kita. Sekali lagi, mujizat keajaiban itu diawali dari pikiran Allah yang hidup di pikiranmu dan firman Allah yang hidup di hatimu. Anda menjadi besar atau kecil, sebesar atau sekecil keyakinanmu atas firman yang hidup di pikiran dan bernafas di hatimu. Haleluya. Bila Anda meyakini roh Allah yang perkasa, roh kasih karunia ada dalam nafas hidupmu dan firman ilahi itu ada atas lidahmu, maka terjadilah keajaiban itu atas hidupmu. Karena Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, bukan? Roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang membangkitkan kasih, agape love, hidup yang bisa berbagi. Roh yang membangkitkan disiplin hidup, 2 Timotius 1 ayat 7. Roh yang membangkitkan ketaatan, disiplin hidup. Ketaatan mendatangkan berkat. Tetap teguh di dalam iman, saudara. Terakhir tips untuk hidup sehat di tengah kondisi COVID-19, jaga pola makan Anda, sayur dan buah-buahan, untuk metabolisme tubuh dan sistem imun tubuh Anda. Sempatkan beberapa waktu berolahraga secara teratur untuk keseimbangan fungsi jantung, gula darah dan tekanan darah Anda. Jaga kualitas waktu istirahat Anda.
Hindari konsumsi obat-obatan antibiotik karena mengganggu fungsi usus, ginjal, lever Anda. Gantikan antibiotik alami, jahe bisa, kunyit bisa, bawang putih bersama madu. Penting untuk jiwa Anda di kondisi seperti ini, milikilah jiwa familiar, bersahabat. Belajar cukupkan diri dengan apa yang ada dalam segala keadaan. Upayakan untuk tata belanja dengan bijak dan hindari hutang. Salam optimis, yang terbaik masih ada di depan Anda. Bersama Tuhan kita bersama-sama bisa melewati krisis ini. Amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna. Rancangan-Mu penuh damai ada atas umat-Mu, ada atas setiap kami, sahabat-sahabat iman. Dan kami rasa secure, aman dalam pelukan kasih Bapa Sorga. Dan dalam kasih Yesus yang mati dan bangkit, dan kelak akan menjemput kami menjadi kekasih-kekasih hatinya. Dan dalam perlindungan roh Allah yang perkasa, kami tahu yang masih yang terbaik Allah sediakan bagi setiap pribadi. Dalam nama Yesus umat berkata-katakan, amin. Salam optimis, tetap indah bersama Tuhan.